Em, Selamat datang di video kali ini di kanal YouTube Telas. Dan pada episode kali ini aku bakal membahas eh kayak apa ya? Aku tuh habis nonton video, terus pengen berusaha menyampaikan isinya tuh resume terkait suatu video yang diupload oleh kalau gak salah di School of Life di series apa ya, nama seriesnya lupa, cuman judulnya tentang pemikiran Epicurus yang seorang filsuf yang searah atau sejalan dengan aliran Stoicisme. Nah, ada beberapa poin yang menarik yang sebenarnya ketika aku nonton tuh agak lucu gitu, karena ada beberapa poin yang patah gitu. Patah tuh maksudnya apa tuh kalau di stand up tuh namanya jokes tuh, ya itulah pokoknya. Jadi lucu gitu, karena apa yang berada di video itu berisi tentang tips-tips apa aja yang bisa kita praktekkan dengan dengan melihat cara hidup atau mengambil hikmah dari apa yang dikemukakan oleh Epicurus. Nah, kalau teman-teman semua pernah baca atau pernah nonton video tentang Stoicisme, tentu Epicurus tuh salah satu tokoh yang terkenal gitu selevel dengan siapa? Lupa lagi Stoicism tuh. Pokoknya ada tiga tokoh utama. Marcus Aurelius, terus Zeno kalau nggak salah, Seneca juga, dan Epicurus salah satunya. Nah, di video itu dibahas tentang tips-tips apa aja yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan dari pemikiran Epicurus, dan secara umum itu sejalan dengan pemikirannya para stoicisme yang lain, pemikir stoik yang lain. Bagaimana kita bisa merdeka, hidup independen, hidup mandiri, tidak menggantungkan diri kepada kebahagiaan yang sebetulnya tidak dapat kita kontrol. Misalnya, kita tidak boleh menautkan kebahagiaan kepada uang, karena uang tidak menjamin kebahagiaan sebetulnya. Karena yang kita cari ketika kita mencari uang itu sebetulnya ketenangan. Jadi, either kita mencari uang yang banyak dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan, kaum stoik lebih memilih bahwa kita ya cari ketenangannya aja langsung, nggak usah nyari uangnya gitu. Karena tujuan utama kita nyari uang tuh buat mencari ketenangan gitu. Kalau misalnya kita punya kesempatan untuk nyari ketenangannya langsung, ya uangnya gak usah capek-capek dicari gitu. Dan ya secara umum sih mirip-mirip ya, si video itu ngebahas tentang Epicurus dan pemikirannya tuh nggak jauh beda sama stoicisme gitu. Tapi yang unik, ada satu poin, yaitu jangan takut mati. Jangan takut mati tuh poin ke-7 atau ke-6 gitu. Karena di video itu ada 8 tips. Nah, entah poin ke-6, poin ke-7-nya tuh jangan takut mati. Nah, video itu ngejelasin bahwa si Epicurus ini pernah present atau memaparkan konsep atau alasan kenapa kita jangan takut akan kematian. Lucu banget. Jadi gini, menurut Epicurus, kematian itu jika kita hidup, kematian itu tidak ada. Dan jika kita mati, dan jika kita tidak ada, gimana sih? Gini. Jika kita hidup nih sekarang, kematian itu nggak ada gitu, karena kita hidup. Nah, namun ketika kematian ada, kita udah nggak ada. Jadi kita tuh sebetulnya nggak pernah bertemu dengan kematian, kalau kata Epicurus. Jadi Epicurus kan benar? Epicurus alirannya Epicureanism, kalau nggak salah itu. Nah, jadi ketika kita hidup nih, kenapa kita jangan takut mati? Karena menurut Epicurus, ada sekelompok orang atau banyak orang yang merasa bahwa ia itu takut akan kematian atau takut akan kehidupan setelah kematian. Nah, oleh karena itu selama hidupnya mereka tidak pernah benar-benar hidup, karena
eh, dihantui oleh kematian dan kehidupan setelah kematian. Jadi kalau menurut Epicurus, daripada kita nih tahu nih bahwa kematian itu hal yang sama kita takuti. Cuman kita juga harus paham bahwa si huge evil nih, si kematian ini, iblis yang besar ini, kalau dia datang tuh kita udah gak ada gitu. Jadi tenang aja. Jadi kita hidup nih, si kematiannya tuh kan gak ada nih. Jadi buat apa kita takut terhadap sesuatu yang ada, yang gak ada gitu. Nah, pun ketika kita nanti hilang nih, dicabut nyawa gitu, itu kan kita nggak ada nih. Terus kematiannya ada, kematian ada, kita nggak ada, kita ada, kematian nggak ada. Jadi kalau kata Epicurus itu kita sebenarnya nggak benar-benar bertemu sama kematian. Nah, apa implikasi ataupun efek dari pemikiran itu terhadap kita dalam kehidupan sehari-hari? Positifnya adalah kita berusaha untuk memaksimalkan hidup kita, melakukan hal-hal yang baik dan yang membuat kita senang gitu, bahagia. Nah, contohnya adalah di video itu nyebutin bahwa kalau misalnya kita ingin menghargai seseorang, kalau misalnya kita ingin menyatakan cinta kepada seseorang, kalau misalnya kita pengen confession, menyatakan kekaguman terhadap seseorang, kita gak usah nunggu dia mati gitu. Kadang kan terjadi gitu di kehidupan kita sehari-hari, kalau ada orang meninggal baru kita sayang, padahal aku sayang sama dia gitu, tapi nggak bisa menyatakan karena dia udah mati. Atau aku tuh sebenarnya ngefans sama dia, tapi karena dia udah mati ya aku jadi gak bisa menyatakan bahwa aku tuh penggemar dia gitu. Nah, ini kan absurd ya, maksudnya kalau misalnya kita merasa harus menunggu orang mati untuk menyatakan sesuatu, ya tidak berarti apa-apa gitu, karena tujuan kita tuh kan menyatakan hal tersebut nih, menyatakan kekaguman, rasa cinta tuh ke orangnya gitu, bukan ke publik supaya tahu apa yang aku rasakan. Jadi the goals of our confession, tujuan utama dari apa yang ingin kita nyatakan tuh biar orang itu tahu kan, maksudnya kita cinta nih ke si A, tapi kita tuh malu selama hidup gak mau nyatain, terus pas dia mati baru deh nyatain bahwa kita tuh cinta sama dia gitu. Nah, si dia ini kan udah gak ada gitu, udah gak bakal menerima apapun dari kita karena udah terpisah kan, gak bisa ketemu lah intinya gitu. Nah, itu yang salah satu poin penting lah di video itu. Terus yang kedua adalah, meskipun stoicisme mengajarkan hidup mandiri, hidup tidak menautkan kepada apapun, cuman si Epicurus ini tetap menggarisbawahi bahwa kita butuh namanya kelompok pertemanan. Nah, kenapa? Karena dia menyatakan bahwa dengan adanya kelompok pertemanan, kita akan merasa tenang dan terhindar dari berbagai macam ancaman, salah satunya rasa cemas. Jadi kalau misalnya kita punya temen nih, kita tuh jadi punya teman berbicara buat sharing tentang tujuan hidup, buat sharing tentang rahasia, buat sharing tentang sesuatu yang bentuknya private dan kita senang untuk berbicara dengan orang lain yang notabene teman dekat kita gitu. Jadi ini sebenarnya aku setuju juga sih, meskipun stoicisme mengajarkan bagaimana kita hidup mandiri, cuman adanya kelompok pertemanan yang bisa dijadikan untuk ruang diskusi gitu, atau ruang obrolan, atau sekedar teman main ketika kita pergi ke suatu tempat yang lebih enak, pergi ke sananya bareng teman, bareng kelompok teman, atau bareng circle pertemanan, itu bakal lebih enak dan menenangkan. Meskipun tetap kita tidak boleh menggantungkan kebahagiaan kita terhadap orang lain. Cuman circle pertemanan itu juga penting gitu untuk meningkatkan ketenangan kita, kebahagiaan kita. Nah, terus apalagi bentar. Ya itu tadi. Nama ketenangannya ataraxia. Itu konsep yang dipaparkan di video itu menurut Epicurus. Itu aja buat video kali ini. Semoga kalian bisa ngambil hikmah dan juga mungkin bisa sedikit terbuka kepada teman-teman, atau punya apa yang disembunyikan, gak mau dinyatain nih, malu-malu gitu. Nyatain aja sekarang, daripada orangnya mati kan kita gak bakal bisa gitu buat nyatain hal itu semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.